Waduh, mau kemana Mbak? Mau camping? Hai Mbak, enggak, ini aku bukan mau camping, Terus? lagi restocking aja bahan makanan. Oh ya ampun, kirain mau camping. Abis kelihatannya kok ribet banget sih, kayak anak kos mau ngapain gitu. Iya tapi bedanya kalau anak kos biasanya nyiapin bahan makanan ini kan biar irit ya. Oh iya, benar biar kan. uang sakunya cukup buat sebulan. Kalau aku ini lagi nyiapin untuk persiapan jaga-jaga aja kalau seandainya ada kondisi bencana lah. Oh oke, jadi kayak semacam makanan darurat gitu ya Mbak ya? Banget. Oh, tapi kan ngomong-ngomong Mbak, masalah makanan darurat nih. Biasanya kan di pengungsian itu kan udah ada mie instan, kan udah Iya, praktis. Memang sih menangnya memang di praktis. Cuma masalahnya nih kalau kamu bayangin ya kamu adalah korban dari bencana alam, terus habis itu kamu lagi dalam kondisi kalut, bingung, frustrasi gitu ya. Terus dikasih makanan yang nggak ada gizinya. Iya benar juga ya Mbak ya. Gimana dong? Apa nggak tambah parah jadinya? Iya juga sih ya. Oh, dan juga yang namanya mie instan itu efeknya juga nggak baik kan Mbak buat badan Iya, kan, buat tubuh benar. nih. Nah biasanya kalau udah kebanyakan mie instan nih, biasanya tuh pasti ada gejala-gejala sering mual, kemudian diare. Yang paling parah itu adalah gizi buruk. Nah, Betul, makanya sekarang aku nyiapin nih bahan-bahan makanan ini supaya Oke. sebagai alternatif makanan yang bisa disajikan untuk kondisi darurat terutama pasca gempa, Nah. pasca bencana alam. itu dia yang paling penting. Jadi makanan darurat ini juga kita harus tahu nih kan. Siapa tahu nanti teman-teman semuanya pengen donasiin makanan ataupun mie instan, jadi nggak benar. sering-sering gitu kan. Bener. Oke, boleh dong sharing alternatifnya Mbak? Boleh, boleh. Tapi aku Oke. sambil siapin bahan-bahannya dulu siap, ya. siap. Kalau gitu Oke, aku kita opening tutup ya. tempat ya. Oke, baiklah kalau begitu. Halo semuanya para yang hobi masak. Nah, ini kembali lagi nih sama Putri Manjo di acara Enak Tanpa Hoaks. Karena untuk hidup enak, salah satunya harus terbebas dari pengaruh hoaks. Nah, sekarang di sebelah saya udah ada Mbak Anita yang akan share soal bahan-bahan makanan apa aja sih yang aman dan enak dikonsumsi saat bencana alam. Nah, atau pasca bencana alam. Jadi kita harus tahu nih makanannya apa aja yang pas untuk disajikan ketika berada di dapur umum atau di tempat pengungsian. Betul ya Mbak ya? Nah, tapi sebelumnya saya mau pakai apron dulu Mbak, biar nggak Iya. kotor. Iya dong, kita mesti jaga kebersihan ya kan. Betul sekali. Nah, jadi Mbak, ngomongin soal bencana nih kan ya, saya juga sekalian pengen ngobrol soal info hoax seputar bencana Mbak. Oh, kalau itu sebenarnya kan banyak banget ya pastinya bertebaran tuh pada saat bencana. Ya. Nah, paling bener itu adalah kalau kita klarifikasi atau ngecek infonya ke pihak yang berwenang di Apa itu, masalah Mbak? ini, yaitu adalah BNPB sama BMKG. Oh oke, dua itu ya Mbak ya? Kaget loh saya ya ampun. Ini kita mau masak makanan darurat setelah bencana alam. Tuh, jadi kamu mau bantuin nggak nih? Mau banget dong, apalagi Bunga tuh pengen nimbrung banget. Kenapa? Kayak kemarin kan kita bahas banget nih soal hoax. Hmm. Nah seru banget tahu, Bunga jadi belajar banyak banget. Wih, gitu. keren banget. Emang Bunga kemarin kamu belajar apa aja sih? Nah, Bunga tuh belajar biar nggak gampang sama informasi mengenai bahan makanan. Apalagi sumbernya nggak valid. Nah itu tuh, Nah, bahaya tuh. makanya kita harus lebih hati-hati buat mengkonsumsi informasi. Tapi ngomong-ngomong Bunga, kamu kalau masalah makanan kamu cepet juga ya? Oh, ya jelas dong. Kan ini perut udah keroncongan nih. Oh, perut udah kenyang. Iya. Nah, jadi hari ini kita mau ngasih tahu lagi ya, Mbak Anita ini mau masak makanan yang aman, Iya. yang enak dikonsumsi di tempat pengungsian ketika terjadi bencana alam atau pasca bencana alam. Nah, ini kita mau nanya, Mbak Anita ini sebenarnya mau masak apa sih, Mbak? Sebenarnya sih ya masakan sehari-hari aja karena emang nggak ada bedanya ya Oh dengan iya, yang benar-benar. sehari-hari. Tetap kita harus mikirin gizinya, kebersihannya, keseimbangan komposisi kandungannya. Tapi yang bedanya adalah kita mesti mikirin kepraktisan pembuatannya, Nah, pengolahannya. Karena kan di sana kondisinya serba darurat, serba terbatas. betul. gitu. Berarti sebenarnya makanan sehari-hari kita dan juga makanan yang dikonsumsi saat terjadi bencana alam ataupun pasca bencana alam itu beda jauh ya Mbak ya?
Mm-mm. Tuh, itu bunga kayak gitu bedanya. Oh, gitu. Jadi kita mau bikin apa nih, Mbak? Iya. Nah, sekarang nih aku ada salah satu alternatif ya, Hmm. makanan yang mudah banget untuk diolah. Apa itu? Disiapkannya Apa bahan-bahannya juga itu? mudah dan gampang dicari bahan-bahannya, yaitu adalah nasi goreng maut. Wede. Waduh, nasi Ah, goreng maut. Tahu nggak nasi goreng maut? Aduh, Wah. apalagi kalau maut langsung keinget mukanya Mbak Putri. Wah. Muka aku nggak maut, Bunga. Tapi ambiar. Iya, makasih ya, Oh, enggak makasih. dong. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah maut kayak gini, jangan salah. Nggak bisa aku, makanya kita datengin Mbak Anita di sini karena apa? Karena Mbak Anita ini kayaknya punya resep yang bisa dicontoh mungkin ketika teman-teman nanti akan menjadi volunteer ya kan atau relawan di dapur pengungsian. Bentar, Oke. aku mau ngambil apron dulu. Pakai dulu apronnya. Sambil kamu pakai apron, Yes. aku mau kasih lihat ya ini bahan-bahannya sebenarnya udah aku siapin. Bener, ada apa aja Mbak? Ada ya macam-macam lah, ada nasi, ada mie basah, Mie. ada kornet, Kornet. ada sayuran. Oh, iya, Sayurannya ini sayuran. aku pakai buncis, Buncis. wortel dengan jagung, Oke. terus bumbu-bumbu yang nanti akan dihalusin Mm-mm. gitu. Kamu mau bantuin? Mau Bantuin banget dong. Ini Bantuin iris-iris bumbu halusnya aja Ah. dia. Oh, iya, iya. Oke, kamu pilih sini ya, tukeran Sini ya. sini. berarti ini nih, ini sih. Iya. Ini Oke. sama ini, sama ini. Oh iya, ngomong-ngomong ya. Mm-mm. Kan negara kita itu ada di kawasan yang rawan bencana kan. Betul. Nah, berarti kita harus siap siaga bencana dong sama setiap bencana itu terjadi. Iya, memang. Nah, tapi masalahnya masyarakat itu belum terbiasa sama adanya siaga bencana. Iya sih emang, padahal sebenarnya kalau misalnya kita ada siaga dengan kondisi darurat sewaktu-waktu gitu ya, itu justru bisa membantu meminimalisir dampak negatif dari bencana itu sendiri. Nah, itu. Jadi itu memang jadi tugas kita kali ya, Benar-benar, Mbak. mengingatkan orang-orang untuk selalu siaga. Betul. Nah, tapi Mbak, masalahnya Mhm. kita tuh suka banget dapat beredarnya bencana hoax. Ah, berita gitu ya. Jadi pernah kan dulu 2006 gempa di Jogja. Iya benar. Itu Bunga pas itu kan lagi ada di Jogja tuh sama Ya, keluarga. ah. Nah, kita tuh dapat dari WA bakal ada gempa susulan. Terus serius? waktu itu di Bantul itu bakal ada tsunami. Itu kan bener-bener buat panik sekeluarga Bunga kan itu. Oh, Ya ampun, iya. itu parah banget Iya pokoknya bener itu. banget tuh, aku juga inget teman-temanku yang pada jadi volunteer untuk dapur umum di Lombok sama Palu. Oh, yang gitu gempa waktu itu ya, Mbak ya? Pasca gempa, itu mereka cerita yang namanya hoax yang kayak gitu-gitu itu setiap hari seliweran dan membuat bingung dan panik. Astaga, ya ampun. Aku juga akhirnya aku teringat gitu ya. Kalau tadi Mbak Anita cerita soal temennya Bunga soal pengalaman pribadi Bunga Iya. waktu itu. Jadi aku juga pernah nemu informasi soal video dong. Jadi video itu tuh menayangkan kayak gempa gitu. Terus di video tuh bilang informasinya bahwa akan ada gempa susulan, terus akan ada tsunami, terus udah gitu digoncang-goncang gitu Mbak. Jadi kayak efeknya tuh emang kayak ada gempa beneran gitu loh. Nah yang paling penting itu kan parah banget ya efeknya. Iya. Apalagi buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum melek digital, yang belum melek internet itu kan parah banget ya kan. Ih, padahal itu bukan di Indonesia loh. Nah. Itu jadi diakuin kalau itu di Indonesia dan itu terjadinya nggak cuma sekali 2 kali. Iya ampun parah banget Mbak. Parah Itu kan banget bisa pokoknya. bikin apa ya suasana makin kalut ya Mbak ya. Iya. Satu kali nih ya, aku punya teman yang dia pernah cerita dampak dari hoax itu besar sekali loh. Apa itu Mbak? Jadi dia itu lagi jadi volunteer ya untuk masak di satu dapur umum. Terus ketika dia lagi tengah-tengah masak, tiba-tiba alarm bunyi. Alarm, Mbak? Alarm tanda Oke. tsunami. Iya. Gitu, alarm tanda tsunami Ya bunyi. ampun. Sehingga semua orang langsung berlarian keluar dari tenda berusaha untuk mencari tempat yang tinggi kan. Tempat Karena perlindungan terus- ya, Mbak, ya? Perlindungan. Dia juga bingung, akhirnya dia matiin kompor dan dia ikut lari. Astaga. Beberapa lama kemudian ternyata mereka dikasih tahu sama orang-orang lain bahwa itu false alarm. Astaga. Dibunyikan hanya gara-gara ada seseorang yang menerima informasi hoax mengenai bahwa akan ada tsunami susulan. Bayangin. Parah banget ini. Parah banget. Berarti itu tadi ya Mbak ya, yang namanya informasi itu harus diolah terlebih dahulu. Karena apa? Kalau tidak, itu bisa menambah kekacauan dan kekalutan di negara atau tempat yang sedang terjadi bencana alam. Iya kan? Astaga. Nah ini Nih, oke, udah mau selesai ya. apa lagi? mau selesai. Apa lagi nih Mbak bumbunya Mbak? Nah, ini udah. Udah ini aja. Oh, udah itu Nah, aja. sekarang kita halusin. Nah, Kita halusin dulu Nih, ya. berarti halusinnya Kamu mau pakai apa Kamu ya? pakai apa? Mau pakai ulekan apa mau pakai blender? udah di blender Blender aja. aja ya, biar gampang. Blender aja, Mana oke. blender?
gak usah repot-repot, aku udah nyiapin kok yang udah Wih, udah ada ternyata ya. Baik. Iya, kan kalau kondisi darurat kita harus gerak cepat. Benar, kan? benar. Apalagi kalau di dapur umum, kamu mungkin akan harus memberi makan 100-200 Nah, orang. itu. Kan nggak mungkin. Bener banget, apalagi ya Mbak Anita ya, yang namanya tempat pengungsian itu boro-boro listrik, dapur umum aja, kebalik ya, boro-boro dapur umum, nah listrik aja kadang-kadang suka susah ya kan, Iya. putus semua, lumpuh semua. Kalau listrik nggak ada kan nggak bisa pakai blender dong. Benar. Tapi ini keunggulannya justru dengan menyiapkan bahan-bahan ini dari Oh, sekarang. ini bisa bertahan lama Mbak? Bisa, karena bahan-bahan ini, terutama misalnya ini ya, Ya. bumbu yang sudah kita haluskan ini, kalau kita masukkan ke dalam wadah dan dimasukkan ke freezer, Iya. itu dia bisa bertahan paling tidak 6 bulan. 6 serius? bulan? 6 Keren bulan. banget. Jadi kalau dalam jangka waktu 6 bulan ada kondisi darurat, tinggal dikeluarin, mau dipakai sendiri kalau menimpa kita, Iya, atau benar. mau disumbangin kalau di kondisi lain. Nah itu tuh. Dan banyak sekali sebenarnya bahan-bahan lain yang juga bisa dibukukan seperti itu. Oh iya, apa aja Mbak? Sayuran-sayuran yang tidak banyak mengandung air, misalnya kayak Oh. wortel, jagung, itu semuanya bisa. Aman ya Mbak ya, itu berarti ya? Aman, Wah gitu, keren selama masih banget. 6 bulan ya. Iya bener-bener Gitu. bener. Nah jadi ini ngomongin masalah resep nih kan, sebenarnya kan ada banyak sekali resep-resep yang bisa diolah. Nah ini salah satunya mungkin pemirsa bisa melihat kita akan bikin nasi goreng maut yang bisa dicontoh ya Mbak ya. Dan ini Dan bisa dimodifikasi. nah bisa dimodifikasi. Oke Mbak, ini kita mau bikin nasi goreng mautnya langsung nih ya. Ini Ya. bumbunya udah, sekarang kita mau masukin apa? Kita sekarang pertama adalah bumbu halusnya. Yuk, ini yang udah di blender Mau bantuin semua. dong masukin. Oh, Apa kamu ya? mau yang ya? masak, yang ngaduk-ngaduk mau? Atau mau Apa ya? masukin aja? Aku yang makan aja kayaknya ya. Aduh, kayak ini kebalik ya. Di mau dibalik ya? Saya yang makan aja deh. Makan aja. Baunya enak banget nih, baru bumbu nih ya. Baunya udah enak banget nih Terus kayak habis gini. itu ini apa? Terus setelah udah itu apa, bumbu Mbak? halusnya ditumis, habis itu kita masukin kornetnya. Oh, kornetnya. Ini kornet, tahu kornet kan? Ya ini nih. Ya gitu ya kornetnya. Iya. Oke, baik. Kornet ini juga salah satu bahan yang bisa bertahan lama ya. Oke. Gitu. Dia punya daya shelf time-nya gitu. Iya. Kita masa simpannya cukup lama. Nah, terus kita Ini tunggu baunya aja udah sedikit enak sampai banget dia ya. matang. Habis itu kita masukin karbohidrat utamanya. Nasi. Nasi dan juga mie Mie. basah. Nih, Bunga kamu pegang dulu Oke. deh. Tuh, ini lagi bikin nasi goreng maut dan kita pastinya Berhamburan. nasi goreng tanpa nasi itu hanyalah goreng. Ya, bener ya? Kalau nasi goreng banget. tanpa maut, Nasi goreng aja. iya. Tanpa maut biasa aja dia kan. Nah, Aku nggak tahu apakah aku perlu ketawa atau Mbak fokus di sini aja Mbak, ini kayaknya fokus di situ aja deh. Oke, terus kita tinggal aduk. Oke. Kalau misalnya suka yang agak sedikit manis, bisa ditambahin tambahin. kecap. Oh baik. Berarti kalau misalkan suka yang asin, kasih kecap asin juga Kecap bisa. asin bisa, Oh, atau oke. kecap ikan Oh, misalnya, oke. boleh juga. Gampang kok, bisa dimodifikasi macam-macam. Saus juga bisa ya kan Mbak ya? Saus juga bisa. Saus teriyaki. Waduh, itu enak Waduh. banget itu. Enak. Itu enak banget habis tuh. itu kita kasih sedikit Air supaya nggak kering. Supaya nggak kering, Yes. dan kita tunggu sampai dia mendidih dan jadi nyemek. Asik banget nih. Gitu. Saya udah nggak udah nggak ini nih, udah nggak Nggak sabar, nih. Kamu bagian makannya emang nggak sabar Yoi. ya? Sama sih, lihat aja bentuk tubuhku. Aduh ya ampun Mbak. Bukti. Oke, setelah itu kalau udah diaduk rata, tinggal kita masukin deh sayuran-sayuran yang gampang Oh iya ya, banget sayurannya diperoleh yang ini. mana nih yang mau dimasukin nih? Ini dulu ya kayaknya. Buncisnya, wortelnya, Nih, jagungnya. Terus ada Oke, wortel. langsung Ini kayaknya wortelnya yang udah diiris-iris gini ya kayaknya ya. Iya, yang Ini juga utuh yang ini susah. kan? Oke. Kalau yang utuh buat kelinci aja. Oh iya, Bu. Ini buat kamu. Oh iya. Nih masukin wortelnya terus jagungnya nih. Kalau buat garnish enaknya pakai apa dong Mbak kita Mbak? Kalau garnish, sebenarnya bukan garnish kali ya, topping mungkin. Ah toppingnya enaknya apa nih? Kalau Telur topping, aja kali ya? Terserah sih, kalau misalnya dalam kondisi darurat tentu kita mesti milih bahan-bahan yang gampang ya, tapi tetap Oh punya iya, kandungan bener-bener. kandungan gizi gitu. Yes. Misalnya abon sapi. Abon sapi atau boleh ya? teri, Oh, teri juga bisa. Tapi Oke. kalau misalnya sekarang kita lagi nggak darurat gitu ya, apapun bisa aja kita jadiin topping. Kayaknya pakai telur ceplok aja deh kayak Telur kayaknya ceplok ya. oke sih, karena memang sudah disiapkan juga gitu. Jadi sekalian aja. Dan lebih Ini mudah. kalau misalkan langsung dicampurin jadi satu sama nasinya gimana? Boleh, itu salah Sama-sama satu modifikasi. dimasak. Kalau sebenarnya sih aku sukanya kayak gitu tuh, karena konon katanya yang namanya nasi goreng maut itu sejatinya itu yang memang diaduk-aduk gitu. Yang telurnya jadiin satu gitu ya Mbak ya?
Oh, baik. Nah, kalau udah diaduk ini, tinggal terserah mau ditambahin apa bumbu-bumbu sesuai selera, misalnya garam, Oke. Merica biasanya kalau dan pengen agak pengen agak rasa pedes-pedes gitu bisa ditambahin saus sambal kayaknya ya, Mbak ya. boleh atau cabai potong. Oh, cabai potong juga oke. Udah deh, selesai. Waduh, ini nih, Mbak, ngomongin soal nasi goreng maut nih, Mbak, ya kan? Sebenarnya gizi dari nasi goreng maut sendiri ini sebenarnya cukup nggak sih, Mbak? Ini lumayan kok komposisinya karena Oh, dia oke. udah ada karbohidratnya, ada proteinnya juga, Yes. dan ada serat dari sayurannya juga. Oh, oke. Berarti udah lengkap ya, Mbak, di situ ya sebenarnya ya. sebenarnya. Baik, kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong tadi kan kita ngomongin soal informasi hoax Betul, ya. betul. Aku tuh sebenarnya lagi bertanya-tanya nih. Kenapa, Kalau Mbak? lagi dalam kondisi darurat kayak gitu, kan biasanya sumber info komunikasi kita kan susah banget ya, Nah. terhambat tuh ya. Itu kalau mau ngecek-ngecek berita kayak gitu gimana ya? Tenang aja Mbak Anita. Jadi kalau kita mau ngecek-ngecek berita itu ada posko. Tapi aku pengen ini dulu nih, aku pengen jelasin dulu nih. Kamu mau jelasin atau aku yang jelasin nih? Aku dong. Oh ya udah jelasin deh. Oke, jelasin coba silakan. Oke, nah jadi kalau misalkan di situasi bencana itu kan pasti ada posko. Nah tugasnya apa sih? Nah salah satu tugas posko itu menyebarkan informasi yang valid. Ah, Ya baik. udah, tinggal pergi ke sana aja, ya kan? Berarti kalau misalnya nggak ada sambungan internet, nggak ada sambungan Telepon. telepon kita langsung ke Nggak posko aja perlu ya? dong, kan saluran untuk komunikasi kan banyak. Betul. Termasuk Iya, posko kan? itu ya? Iya, termasuk posko Oke. itu. Nah ini buat Mbak Anita sama Bunga. Biasanya pas lagi kalut-kalutnya nih, tahu nggak sering ada berita yang suka memicu kita nih untuk menyebarkan info-info hoax lainnya. Nah, pada nggak tahu kan ciri-cirinya kayak gimana? Nih saya kasih tahu nih. Jadi ciri-cirinya info hoax itu mudah banget. Yang pertama, lebay. Isinya itu lebay banget, Mbak. Jadi too good to be true. Nah, Oke. too good to be true atau too bad to be true. Yang pertama adalah terlalu indah untuk menjadi kenyataan atau terlalu buruk kalau itu memang benar kejadian. Berlebihan banget gitu ya. Oh banget, lebay banget. Yang kedua, bahasanya itu selalu sensasional. Terus suka menggiring opini pada satu sisi. Dan yang paling parah banget, ini sangat memprovokasi. Jadi provokatif banget bahasanya, Mbak. Nah yang ketiga, ini dia nih. Paling sering kita temuin. Karena apa? Biasanya nih, ada ibu-ibu suka nge-broadcast message ya kan. Kita baca tuh ada tulisan viralkan, sebarkan. Oh iya, pernah atau- dapat tuh yang iya, kayak Mbak, gitu. pernah Iya, dapat iya, kan? pernah Nah dapat. itu udah fix banget hoax kalau itu, Mbak. Oh gitu. Tuh, ya. jadi jangan mudah percaya. Ya harus Oke, dicari oke, dulu oke. faktanya. Gitu. Oke, jadi nih ya, dari semua diskusi kita yang kita lakukan sambil masak tadi, Betul. aku rangkum ya. Boleh dong, Jadi silahkan. kalau aku kan memang orangnya orang suka yang ya suka masak, jadi aku melihatnya dari sudut pandang orang yang hobi masak ya. Iya. Nah, apa namanya kalau misalnya kita ngelihat bandingin gitu, orang yang hobi masak kalau mau masak itu kan mesti tahu nih Iya, betul. resep, racikan, Betul. bahan itu kan penting banget. Mm-mm. Dalam hal menerima informasi kan juga gitu ya. Betul, betul. Kita perlu tahu bahan-bahan apa sih yang biasanya dipakai Nah. sama orang-orang untuk meracik hoax. Nah, itu gitu. dia. Terus yang kedua, yang perlu kita perhatikan juga kalau lagi masak adalah kita perlu tahu langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya mana Betul. duluan yang dimasukin ke wajan. Nah, gitu itu ya. dia. Sama nih dalam hal menerima informasi juga kita harus tahu Langkah-langkah. langkah-langkah untuk melakukan pengecekan dan Nah, verifikasi terhadap berita. itu dia. Terus yang ketiga, Hmm. kalau masak itu kan kita harus punya pengetahuan Iya. mengenai alat yang dipakai. Alat buat yang dipakai untuk masak. Mau pakai blender atau ulkan. Betul, kayak tadi ya, Kan Mbak. Nah, sama nih menerima informasi juga gitu. Kita harus tahu alat apa aja yang bisa kita pergunakan untuk melakukan pengecekan berita. Oke. Nah, ini dari sudut pandang orang yang hobinya makan. Kamu ya berarti Oke, ya. aku nih, Kak. Oke, baik. Jadi kita tuh harus pintar, harus tahu gimana sih cara hidangin makan yang baik. Oke. Gitu. Nah, Terus kaitannya dengan artinya, gimana sih? artinya kita harus tingkatkan literasi digital kita. benar. Nah, terus harus sekali. memahami gimana ya cara untuk menggunakan medsos itu. Nah, supaya apa? Biar kita tuh bisa berpikir kritis gitu untuk mengolah informasi yang ada di sekitar kita. Benar-benar. Yang paling penting ya, Setuju Mbak, ya. banget. Nah,
pemirsa, jadi itu tadi yang sudah dibagi oleh Mbak Anita dan juga Bunga. Yang paling penting adalah kita sudah tahu kira-kira bahan makanan apa atau makanan apa yang enak dan paling cocok dikonsumsi saat kita dilanda bencana atau pasca terjadinya bencana. Nah, kita juga berdoa ya Mbak Anita, Bunga, semoga Indonesia tidak lagi dilanda bencana yang parah seperti sebelum-sebelumnya. Amin, 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 amin. Nah, juga kita kan bukan peramal nih. Iya, betul. Kita nggak bisa juga meramalkan kapan terjadinya bencana. Nah, makanya kita harus menghindari dan mencegah dengan adanya siaga bencana. Dan jangan lupa untuk stop hoax. Yeay, kamu keren banget, kamu lantang sekali ya. Jelas dong, harus Tapi semangat. harus semangat, tapi Iya. sebelum kita makan ininya bareng-bareng, saya juga mau ngucapin terima kasih buat Mbak Anita sekali lagi, buat Bunga juga udah bantu-bantu Mbak Anita dan Oh. bantu-bantu makan ya abis gini Oh ya. iya pasti. Dan ingat untuk pemirsa, ini harus diingat-ingat buat kita juga ya. Hidup tanpa hoax itu enak. Stop hoax Indonesia. Yuk makan yuk makan Yuk, yuk. makan. Aduh lapar nih ya Ayo, ampun. jadi nih. Cobain ya nih. Oke. Tuh. Nih aku mau.